Ya, ready ya. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Wah, muka kalian cerah sekali, sepertinya bahagia ya. Pak. Iya, Pak. Ya, bagus-bagus. Saya tidak jadi ketilang tadi, Pak. Wah. Jadi saya bahagia. Orang Oke, sih oke. bisa naik motor ya? Sama bapak saya tadi. Oh, kamu pasti yang di depan. Ya. Di depan Iya. saya mengkop. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Luar biasa. Baik, Pak. Kamu gimana sih? Gimana? Ada yang nggak berangkat nggak sih hari ini? Iya. Siapa? Nah. Siapa? Agusto. Augusto tuh kayaknya suka nggak berangkat ya. Iya. Kenapa Iya. dia? Katanya tipes, Pak. Oh, pantesan Iya, lama banget tadi kemarin dia juga nggak berangkat. Izin kemari ngantarkan surat sambil bawa infus, Pak. Waduh, kasihan sekali. Oke, Betul, Pak. sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Boleh, yuk. Mari teman-teman kita berdoa sama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Wow, terima kasih Ari. Oke teman-teman, anak-anak, kita hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran 1. Nah, Iya, renang. enggak bukan. Oke, sebelumnya apakah kalian pernah melihat sungai nih? Di rumah Pernah, kalian ada Pak. yang Rumah saya belakangnya sungai, Pak. Aku sebelahnya sungai, Pak. Saya bawahnya Aku sungai, iya. Pak. Nah, sungainya tuh warna airnya kayak gimana? Butek, Pak. Butek, Pak. Hijau, Pak. Butek. Hijau Keruh bener ya? Iya. Sampah, Pak. Waduh, Lurutan ya kok hijau. kalian pernah mandi di Iya. sungai nggak? Enggak. Nanti Dulu dicaplok waktu boyo, Pak. kecil tapi masih Iya, Pak. bersih, Pak. Oh, sekarang Sejak umur 7 tahun itu sudah nganu apa? Nganu. Kok 7? Umur 10 terus kalinya sudah butak, Pak. wah, kasihan sekali ya. Iya, Pak. Kalau kamu takut di apa? Dicaplok boyo, Pak. Ada buayanya kan? Ada besar warna hijau. Kamu pernah lihat? Emang kamu pernah lihat? Kata nih temanku, Pak. Itu legenda ya di situ. Iya, Pak. Buaya Caranya putih buaya nggak sih? gimana, Pak? Bukan ya? Hijau kok, Oh, Pak. hijau. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, kalau menurut kalian manakah air yang bisa digunakan untuk makhluk hidup? Kira-kira yang mana? Yang Itu kiri, renang, yang ada Pak. mas-mas. Renang. Yang renang itu loh, Pak. Yang Yang ada mas-mas rubi renang itu, Iya. Pak. Iya, Pak. Kenapa kok kalian jawab ini? Jernih, 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 Pak. Jernih. Karena rubi bisa menyelam, Pak. Itu Oh, rubi. oh iya, iya, iya. Karena jernih ya. Kalau yang satunya nih kenapa nih? Itu Sampah, kotor. Pak. Iya, Pak. Hmm. Banyak sampah masyarakat. Oh, gitu ya. Oke, oke, Ya, oke. Itu. Oke teman-teman, jadi marilah kita bersyukur karena masih ada nih sungai nih yang kayak gini yang bisa kita nikmati dari alam semesta yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ini air sungai, lebih tepatnya air tanah. Nah, kalau menurut anak-anak air sungai itu berasal dari mana sih? Gunung. Tuhan. Dari Dari- hujan. Hujan, Dari gunung, gunung. Tuhan. Dari aliran laut, Pak. Aliran laut. Ya, jadi air sungai ini itu sebenarnya asalnya banyak nih. Ada yang dari laut, juga ada yang dari air hujan, ada yang mungkin air dari kayak tanah-tanah ini yang kayak gini nih, dari pinggiran sini hujan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Siapa yang mau bacain? Tolong satu Saya, dong. Pak. Oke, boleh. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, air juga tergenang dan membentuk danau. Oke, terima kasih Sekar. Jadi apa nih yang kalian dapat dari bacaan ini? Itu Air itu, membentuk danau. ya, terus air itu juga ada yang terkumpul kembali ke laut. nah gitu. Oke, masih ada lagi loh bacaan ini loh, masih banyak. Siapa yang mau baca lagi yuk? Ya, Pak. Oke, Ronski. Air silakan. yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori
tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air yang akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diresap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, jadi air yang turun ke tanah itu adalah akan menjadi air cadangan atau sumber air. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat sumur, ada yang pernah lihat sumur gak? Nah, itu tuh sebenarnya berasal dari air yang jatuh kemudian meresap ke tanah. Nah, air yang terserap ke tanah itu akan diserap oleh akar. Nah, semakin banyak akar tumbuhan yang ada, jadi semakin banyak air cadangan yang bisa disimpan oleh tanah. Nah, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu tuh menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Itulah sebabnya kenapa kita harus melestarikan alam. Ya, alam lebih tepatnya. Kalau mau melestarikan air, kita harus banyak menanam pohon. Kayak gini nih, kayak gini Itu pohon apa, Pak? gambarnya. Ini pohon beringin. Oh, kalau pohon pisang nggak boleh? Pohon pisang boleh, tapi kalau kalau pohon yang besar-besar kayak kalau pohon pisang tuh kan nggak bisa besar ya, cuma beberapa meter aja. Kalau pohon beringin kan bisa sampai besar banget, jadi akarnya bisa semakin ke dalam buat menyimpan air. Masih ada satu lagi nih, siapa yang mau baca? Saya Pak, Ya boleh. Ya. sebagai makhluk hidup ketersediaan air sangatlah penting bagi kita. Kita membutuhkan air secara terus-menerus agar tetap hidup. Sebagian besar tubuh manusia memang terdiri dari air. Secara khusus sekitar 60% hingga 70% dari berat tubuh manusia adalah air. Air sangat penting bagi tubuh manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi biologisnya yang vital. Contohnya seperti menjaga suhu tubuh, membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel, dan membuang limbah. Namun, banyak masyarakat yang hidup dalam keadaan kekurangan air bersih. Dampak kekurangan air bersih ini sangat berbahaya bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Sudah, Pak? Oke, nah jadi inilah pentingnya air bagi tubuh kita, biar fungsinya itu menjaga suhu tubuh dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekarang kita akan nih. Nah, hari ini kita akan membuat yang pertama, yaitu alur peristiwa siklus air tanah. Seperti yang sudah kalian baca tadi, sekarang Bapak akan bagikan kertas, kemudian kalian akan membuat alur peristiwa siklus air tanah. Oke, kita buat sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu nih. Jadi satu kelompok 2 orang. Jadi ini satu kelompok, ini satu kelompok. Oke? Oke, nih sekarang nanti tulis di situ ya. Ya, Pak. Sekarang alur peristiwa siklus air tanah. Bapak beri waktu 5 menit. Oke? Nah, caranya kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Itu cara membuat bagan alur peristiwa. Oke, udah belum? Bentar lagi, Pak. Oke. Udah. Sudah, oke. Dikumpulkan dulu ya, nanti Bapak panggil untuk maju ke depan. Ya, Pak. Untuk dipresentasikan. Oke. Bapak baca dulu sebentar. Kira-kira yang kita akan perwakilan saja satu kelompok ya yang bacain. Oke, dari kelompok 2 mungkin siapa yang mau maju, Sekar atau Shirley? Shirley, Pak. Shirley udah bisa, Pak. Aku bisa membaca. Ya ampun, ya udah. Ari mau? Mau, dia mau, Pak. Saya, Pak. Oke, boleh Kakak Ramski. Saya maju, Pak. Maju dibaca ya. Bentar, Pak, ini nyangkut ya. Aduh, nggak tahu. Ya, Pak. Alurnya itu ketika air
diserap oleh matahari, lalu air itu turun dari hujan dan lalu diresap oleh tanah dan itu menjadi sumber air, Pak. Wah, bagus sekali. Terima kasih Roski. Tepuk tangan buat Roski. Silahkan duduk Roski. Ya, jadi begitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat proyek lagi nih teman-teman. Kita akan membuat poster. Posternya yaitu tentang menjaga kelestarian air. Oke, Bapak bagi kertas, nanti silahkan kalian menggambar sesuai kreativitas kalian. Nanti dipresentasikan kembali, oke? Oke. Oke, ini ya. Ya, Pak. Krayon, Bagi krayon waktu mana 5 krayon menit. lu? Udah dikeluarin yang apa krayon sama alat-alatnya buat Nah, menggambar. krayonnya cuma warna hitam. Wah, kok krayonnya warna hitam? Ya, Aku nggak bawa ya. Bisa di custom, Pak. Oh gitu. Ya. Bagus bagus. Sekarang bagus ya hitam Ya. bisa jadi warna-warni. Keren banget loh. Udah belum? Belum. Ih lama sekali. Udah, Pak. Udah? Ya. Oke. Maju satu-satu ya, Bapak panggil dulu dari kelompok 1. Silahkan maju. Siapa yang mau maju? Hari, Pak. Ari. Oke. Kak Ronski Lagi, maju. Pak. Boleh. Kacau ini teman saya, Pak. Gak apa-apa. Kamu nanti nilainya bagus pasti. Ini jadi Wow. ada dua sisi ya teman-teman. Iya. Kalau kita menjaga air, itu kita akan menyelamatkan bumi kita dan kita akan mempunyai banyak stok air ya. Kalau kita membuang-buang air, itu bisa menyebabkan kekeringan dan kita sulit untuk mendapatkan air lagi. Begitu. Ini poster yang kami buat. Ini sudah bagus sekali, cantik. Wow, cantik sekali. Pesona. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Yuk, sekarang kelompok 2 maju, boleh. Tuh. Bisa dijelaskan? Iya, dijelaskan ya. Jadi ini ada dua perbedaan ya teman-teman. Yang ini gersang, yang ini subur. Ini tanamannya itu Pak, nggak ada daun-daunnya. Kenapa kok gitu? Karena panas Pak, nggak ada hujan. Nggak ada air ya, Nggak berarti ada ya, air. kurang air ya. Kalau yang ini subur Pak, ada airnya. Oh iya. Itu, Pak. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Wow, terima kasih kelompok 2. Sekali gambarnya. Bisa rapi begitu. Gitu ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ada evaluasi nih teman-teman. Silahkan Bapak bagi kertas, kemudian kalian nulis ya evaluasinya tentang apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Silahkan diceritakan, oke? Oke. Pak, ini kelompok, Pak. Ini kelompokan aja, oke? Bapak beri waktu 2 menit saja karena kan tadi sudah dibaca, jadi sudah tahu, tinggal menulis saja. Oke, Pak, udah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, Pak. Sini dikumpulkan dulu. Nah, sudah? Sudah nih. Udah Pak. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya untuk penugasannya yaitu kalian mengidentifikasi sungai-sungai yang ada di sekitar kalian nih. Kira-kira tuh sungainya kayak gimana warnanya, terus kenapa kok bisa begitu warnanya, terus apa langkah yang dilakukan buat menjaga kelestarian sungai. Begitu, paham semuanya? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang buat memimpin doa. Siapa? Ya, Oke, Pak. Ari boleh. Mari teman-teman kita berdoa sedikit. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ari, pembelajaran sudah selesai. Silahkan pulang teman-teman. Halo, terima kasih.